Bapak Ibu, pastor, suster, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Dalam Injil 1 Petrus bab 3 ayat 15 sampai 18. Di sini Yesus mengajarkan kita tentang tanggung jawab. Tentu kita sebagai manusia pasti memiliki rasa tanggung jawab, dan itu salah satu kebaikan yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita hanya mengetahui kalau tanggung jawab itu istilah katanya itu berani berbuat salah, berani bertanggung jawab. Tapi dalam yang Yesus ajarkan dalam Injil ini lebih dari itu. Yesus mengajarkan kita agar lebih baik menolong, membantu terhadap orang-orang yang meminta. Yes, mungkin itu lebih ke cinta kasih, tapi sebagai yang Yesus ajarkan kepada kita, itu salah satu tugas yang diberikan kepada Tuhan Yesus kepada kita. Pastinya kita menolong orang yang kesusahan, menolong orang yang kebutuhan, itulah yang Yesus inginkan dari kita. Tapi dari menolong itu bukan hanya sekadar menolong, tapi kita harus memiliki hati yang ikhlas. Kalau hanya sekedarnya, mungkin di zaman-zaman sekarang itu orang-orang berbaik hati suka menolong itu karena kebanyakan biasanya, apalagi tahu zaman makin berkembang itu, mau menolong karena depan kamera saja. Tentu itu kan biar kebaikannya itu biar bisa dilihat orang banyak. Tetapi Yesus tidak mengaku. Tetapi Yesus di sini biar kita lebih dari itu. Kita tidak hanya menolong karena buat segala konten atau gimana. Sama halnya Yesus rela mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Allah yakin, Yesus yakin bahwa kita sebagai umat Allah saling peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan. Kita sebagai manusia pasti sudah tidak asing yang namanya dengan tanggung jawab. Sebagai manusia yang bertanggung jawablah bahwa Yesus telah menolong kita, telah memberkati kita, telah memberi kita kesehatan, kekuatan serta kehidupan jasmani. Maka dari itu kita juga harus bertanggung jawab juga, karena Yesus juga telah membantu kita. Bagaimana cara bertanggung jawab agar kita bisa dekat dengan Yesus? Contohnya yang penting diajarkan tadi, mengasihi, mengampuni, dan banyak hal lainnya. Mewartakan kemuliaan Tuhan, mewartakan ajaran Tuhan, dan tidak lupa juga kita selalu berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan atas hidup yang diberikan. Setidaknya kalau kita saja benar-benar sibuk, tidak bisa ke gereja setiap harinya seperti seharian, setidaknya pada hari Minggu kita datanglah ke gereja untuk merenungi dan
memohon berkat kepada Tuhan dan memohon bersyukur atas kelimpahan kasih-Nya yang diberikan kepada kita. Dan di sisi lain, Allah memberikan tugas manusia agar saling membutuhkan. Membutuhkan itu membutuhkan satu sama lain. Menjadi manusia yang berakal, beriman, dan bertanggung jawab. Allah memberikan kehidupan bukan semata-mata hanya menikmati kehidupan dunia. Istilah katanya itu, kita di dunia ini hanya dititipkan sementara, bukan selamanya kita di dunia. Suatu saat nanti Allah akan mengambil kita kembali ke kehidupan dunia lainnya. Dalam Injil ini Allah berkata, sebab baik menderita berbuat baik daripada menderita berbuat jahat. Tentu dalam kata ini Allah mengajak kita bertujuan hidup baik. Apalagi di zaman sekarang, di zaman modern, di zaman canggihnya dunia ini, kebanyakan orang-orang menjauh dari Allah. Tetapi walaupun dalam dunia berkembang semakin canggihnya, hidup Kristiani kita jangan pernah kita lupakan kepada Allah. Mari kita semuanya untuk hidup lebih baik, bertanggung jawab, membantu orang benar-benar membutuhkan. Tuhan Yesus pasti akan membalas semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, terutama apalagi kebaikan kita itu sangat berguna, sangat bermanfaat bagi orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Ya, istilah kita itu menolong orang bukan karena ada orang lain yang rekam kita, melihat kita gitu, tapi kita menolong orang yaitu dari hati nurani kita. Tuhan Yesus memberkati.